Oke. Nah, jadi negara juga mengatur ada yang namanya itu persamaan kedudukan warga negara. Jadi setiap warga negara itu, setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di dalam suatu negara. Makanya kemarin malam Mbak Muji, makanya kemarin sempat kita bahas awalnya kan dijelaskan dulu apa itu yang disebut juga dengan warga negara, apa itu yang disebut juga dengan warga negara. Nah, setelah tahu apa itu warga negara dan bagaimana cara mendapatkan warga negara, status kewarganegaraan, dan bagaimana cara hilangnya status kewarganegaraan itu sendiri. Masih ingat gak apa yang menyebabkan orang hilang daripada status warga negaranya? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu apa faktor-faktor atau penyebab daripada hilangnya kewarganegaraan seseorang? Meninggal. Apakah meninggal kemarin masuk? Ayo. Ya, salah satu faktor untuk kedengaran kan suara saya? Oke. Apa syarat atau apa faktor yang menyebabkan seseorang hilang kewarganegaraannya, identitas warga negaranya? Ayo, apa yang menyebabkannya? Salah satunya yaitu menikah dengan warga negara lain. Warga negara lain maksudnya itu dengan orang dari negara lain. Kemarin juga kan sempat kita bahas mengenai apa tuh namanya, tentang persamaan secara hukum dan persamaan secara derajat. Untuk yang nggak datang, YouTube-nya tadi baru saya upload. Silahkan dilihat. Di situ nanti di situ nanti bisa kalian lihat yang kita jelaskan atau kita pelajari semalam. Oke? Karena warga negara itu punya kedudukan yang sama, itu juga diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, khusus Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 itu ada yang namanya hak warga negara itu di Indonesia diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Ada yang tahu apa isi dari pasal 27 ayat 1? Ayo, ada yang baca buku? Apa isi dari pasal 27 ayat 1? Pasal 27 ayat 1. Ayo, siapa yang tahu? Setiap warga negara ada yang nggak baca buku? Siapa yang nggak baca buku? Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, bahwasanya
Setiap warga negara memiliki kesamaan dalam pekerjaan, layak, berhak atas hidup yang layak. Nah, begitu juga dengan pasal yang ketiga, ayat yang ketiga itu juga masing-masing mengatur tentang hak warga negara dalam segala hal. Selain daripada pasal 27, pasal 28A sampai I, serta pasal 28 ayat 1 dan 2, itu juga mengatur yang namanya hak warga negara Indonesia. Dan pasal 30 maupun pasal 31. Nah, selain ada hak, kita juga punya kewajiban. Gak cuman hak doang, gak cuman hak saja yang kita dapatkan, tapi kita juga harus memiliki suatu kewajiban terhadap negara sendiri. Kewajiban warga negara itu sendiri, atau kewajiban kita sebagai warga negara, itu diatur dalam pasal 23A, pasal 27 ayat 1 dan 3, sama dengan yang tadi. Lalu pasal 28J ayat 1 dan 2, serta pasal 30 dan 31 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Nah, setelah kita punya kewajiban, kita melaksanakan kewajiban, kita juga sudah mendapatkan hak. Negara juga memiliki kewajiban atas warga negaranya. Nah, kewajiban negara kita itu sudah diatur juga daripada undang-undang. Nah, jadi negara itu wajib memberikan sesuatu pelayanan ataupun rasa kenyamanan terhadap warga negaranya. Nah, hal-hal itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ada yang tahu alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang 1945? Ada yang tahu alinea keempatnya? Ada yang tahu? Iya, yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan lain-lain itu, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan kerakyatan. Nah, di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu diberitahukan bahwa negara Indonesia itu wajib melindungi seluruh warga negaranya. Nah, itu dia salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya. Selain itu, selain melindungi, dia juga harus memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan semua masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tadi salah satu caranya wajib belajar 9 tahun yang diberikan oleh pemerintah gitu. Itu merupakan kewajiban daripada negara memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu juga merupakan kewajiban negara. Selain daripada pembukaan, kewajiban negara terhadap warganya itu diatur juga dalam pasal 23 ayat 1, lalu pasal 22E ayat 1, dan pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 3 dan 5 sampai 5, pasal 32 ayat 1 2,
pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5 serta pasal 34 ayat 1 sampai 4. Nah, selain daripada secara umum itu ada juga hak-hak dan kewajiban. Bisa dibaca nggak itu? Bisa kan? Atau kekecilan? Ada juga hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum itu warga negara memiliki hak di dalam peradilan untuk mengajukan banding, kasasi, dan grasi. Ada yang tahu yang dimaksud dengan grasi? Ayo, apa itu grasi? Ada yang tahu grasi? Halo? Ada yang tahu? Mbak Muji, Mbak Widi, Mbak Umi, Mbak Oni, Mbak Erli. Iya, benar sekali Mas Saryono. Grasi itu merupakan pengampunan. Sebagai contoh, ada seorang narapidana, napi, yang mendapat hukuman 10 tahun penjara karena napi tersebut mendapat gerasi dari presiden ataupun dari negara sebanyak 2 tahun, maka itu pengurangan hukuman atau pengampunan hukuman. Itu dia yang disebut juga dengan gerasi. Lalu memiliki hak untuk didampingi pembela atau pengacara dalam pemeriksaan di kepolisian dan di peradilan. Jadi ketika kita dituduh sebagai atau dijadikan tersangka, itu kita memiliki hak untuk mendapatkan atau untuk didampingi daripada seorang pengacara. Nah, nanti kalau saya ada apa-apa Mas Saryo nanti saya suruh jadi pengacara saya ya. Lalu yang ketiga, memiliki hak untuk mendapatkan informasi di bidang hukum. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan informasi di bidang hukum. Dan selanjutnya itu memiliki hak untuk ikut berperan aktif menegakkan keadilan di bidang hukum. Jadi kita juga harus berperan aktif dalam keadilan di bidang hukum. Nah, selain itu, hak warga negara Indonesia dalam bidang pemerintahan juga ada. Salah satunya itu hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintahan. Mendapatkan informasi dari pemerintahan bukan yang bersifat privasi ataupun yang bersifat pribadi daripada di pemerintahan. Itu maksudnya di situ yaitu informasi dari pemerintahan itu informasi yang secara umum. Nah, yang kedua itu berhak untuk ikut peran aktif dalam pemerintahan. Berhak ikut dalam pemerintahan, yaitu itulah tadi memajukan, contohnya memajukan kesejahteraan dunia tadi. Kita juga itu kan termasuk dalam suatu pemerintahan juga, makanya juga kita bisa ikut andil dalam memajukan perdamaian dunia. And sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang nggak kedengaran? Ada yang nggak tahu? Ada yang bingung?
YLBHI. Kalau YLBHI itu yang menggaji siapa? Apakah pemerintah? YLBHI itu yang menggaji. Nah, YLBHI itu merupakan suatu organisasi. Itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk pada saat Orde Baru. Itu dulu namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan berubah menjadi nama YLBHI. YLBHI itu merupakan suatu yayasan. Jadi itu yayasan yang menggaji itu bukan si pemerintah. Itu di luar daripada pemerintah yang menggaji mereka. Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada? Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga itu upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara. Apa aja upayanya itu? Pertama yaitu pengakuan persamaan kedudukan warga negara. Warga negara di sini dimaksudnya bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi seluruh warga negara yang ada di dunia. Di dunia ini kedudukan warga negara itu diakui daripada semua negara. Nah, apa bukti daripada pengakuan dari kesamaan kedudukan warga negara? Itu bukti-buktinya ada yang namanya Magna Carta. Itu pada tahun 1215. Pada tahun 1215 itu ada namanya Magna Carta. Di situ juga diakui kesamaan kedudukan warga negara di suatu negara. Siap itu juga ada yang namanya Habeas Corpus Act pada tahun 1979. Bill of Rights itu yaitu HAM, hak asasi manusia. Nah, itu pada tahun 1689 itu diakuin. Lalu ada juga The Declaration of Independence of America, itu pada tahun 1776. Lalu ada The Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tahun 1789, dan satu lagi itu For Freedom of F.D. Roosevelt pada tahun 1941. Itu merupakan bukti-bukti persamaan kedudukan warga negara di semua negara. Nah, selain itu, untuk kedudukan warga negara itu dia memiliki dua dimensi.
dua dimensi. Yang pertama itu tidak adanya keistimewaan khusus. Jadi semua warga negara itu sama. Semua warga negara itu sama kedudukannya. Nggak ada istimewa, baik itu mulai dari pemerintah ataupun presiden, kita sebut kepala negara, maupun rakyat masyarakat umum. Nah, tidak ada keistimewaan daripada satu dengan yang lainnya. Lalu kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang. Itulah dia dimensi-dimensi daripada kedudukan suatu warga negara. Selain daripada dimensi itu, ada juga alasan pentingnya persamaan kedudukan warga negara itu. Pertama itu alasannya secara intrinsik atau secara dari dalam. Kenapa mereka disebut penting persamaan kedudukannya? Karena pertama itu, dari dalam semua manusia diciptakan sama dan dikaruniai oleh Sang Pencipta dengan hak asasi. Jadi itu tadi itu udah pasti tahu lah semua kalian yang dimaksud dengan diciptakan atau dikaruniai oleh Sang Pencipta dengan hak asasi. Jadi setiap orang yang baru lahir itu memiliki hak yang sama. Yang kedua, setiap orang dewasa yang tunduk pada hukum suatu negara seharusnya dianggap cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam demokrasi suatu negara. Nah, itu dia alasannya pentingnya itu kesamaan kedudukan warga negara. Selain itu, selain daripada persamaan di bidang pemerintahan dan hukum, di ini tadi, itu juga ada persamaan dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dalam bidang hukum itu persamaan warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 mengenai hak asasi manusia. Nah, itu diatur di dalam bidang hukum. Lalu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai KUHP. Itu nggak ada A-nya. KUHP. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 mengenai peradilan umum. Mengenai peradilan umum. Sedangkan untuk bidang pemerintahan itu sudah diatur oleh pemerintah sendiri atau oleh negara sendiri, diatur dalam pasal 28D ayat 3. Itu diatur mengenai persamaan kedudukan pemerintahan di dalam bidang hukum. Bentar ya. And persamaan di dalam bidang politik dan ekonomi itu ada namanya pengaturan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Nah, penyampaian pendapat di muka umum. Di situ walaupun diatur ada yang namanya mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, tetapi setiap warga negara itu wajib tahu
cara menyampaikan pendapat di muka umum, bukan hanya sembarangan menyampaikan apa yang mau dibilang gitu. Ada aturan-aturan tertentu dalam penyampaian itu biar orang-orang bisa mengerti dan tidak salah paham maksud daripada pendapat yang disampaikan di muka umum itu. Yang kedua itu nomor 31 tahun 2002 mengenai partai politik. Semua orang berhak atau semua orang boleh ikut berpartisipasi atau terjun langsung di dalam suatu partai politik. Yang ketiga itu nomor 12 tahun 2003 itu mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Itulah yang disebut juga dengan pemilu. Semua orang yang sudah memiliki kartu identitas warga negara atau yang disebut juga dengan KTP itu bisa mengikuti pemilu untuk memilih DPD, DPR, DPRD maupun presiden, kecuali MPR. Masyarakat umum tidak bisa memilih MPR karena apa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa masyarakat umum tidak terjun langsung untuk memilih MPR? Karena kenapa, ayo? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita nggak bisa memilih MPR? Kenapa kita tidak memilih MPR? Karena MPR itu merupakan gabungan ataupun gabungan daripada DPD, DPR, dan DPRD. Jadi setiap lembaga itu mengirimkan perwakilan. Semua anggota DPR itu juga termasuk anggota MPR. Nah, jadi anggota MPR itu anggota MPR itu semua anggota DPR. Jadi maka dari itu kenapa kita tidak memilih daripada MPR? Dan yang keempat yaitu nomor 23 tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, seperti yang saya bilang tadi, pemilu. Sedangkan di bidang ekonomi itu diatur dalam pasal 33 ayat 4. Nah, sampai sejauh ini mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam bidang politik ekonomi, pemerintahan, hukum, dan lain-lain sebagainya, itu ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya yang mau bertanya. Ada yang mau ditanya? Oke, saya yang bertanya kalau begitu. Gimana? Oke, saya yang bertanya ya. Pertanyaan pertama. Sip. Pertanyaan pertama.
berikan satu contoh pelanggaran persamaan kedudukan warga negara dalam bidang ekonomi. Pertanyaannya, berikan contoh pelanggaran persamaan kedudukan warga negara dalam bidang ekonomi. Ayo, pelanggaran daripada persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. Ayo. 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 Contoh pelanggaran persamaan kedudukan warga negara dalam bidang ekonomi. Korupsi dana bantuan. Yes, itu dia. Itu salah satu. Itu juga bisa salah satu termasuk contoh daripada pelanggaran bidang ekonomi. Kenapa demikian? Karena dana bantuan itu kan untuk mencerdaskan. Salah satunya itu untuk bantuan di bidang pendidikan, sehingga ketika dikorupsi ataupun diambil haknya sebagian, maka dari itu dalam bidang ekonomi itu dia bakalan melanggar kesamaan dan kedudukan daripada warga negara, karena itu merupakan hak daripada si warga negara. Selain yang dibilang Mas Haryono, ada lagi yang bisa kasih contoh?
Iya, perdagangan ilegal. Perdagangan apa? Semua jenis perdagangan, baik itu perdagangan benda mati maupun benda hidup. Ngerti kan maksudnya benda hidup? Yaitu misalnya kayak perdagangan, pernah dengar nggak kasus perdagangan gadis-gadis yang dijadikan apa ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu apa ya, saya pun wanita seperti begitulah gitu. Ada yang pernah dengar nggak kasus seperti itu? Penjualan anak maupun dan yang lain-lain sebagainya itu juga termasuk salah. Kalau perdagangan orang itu bukan termasuk dalam ekonomi. Itu tidak termasuk dalam ekonomi. Salah. Yang dimaksud dengan perdagangan ilegal itu yaitu penjualan tanpa diketahui oleh pemerintah. Kalau misalnya penjualan orang itu termasuk dalam pelanggaran kesamaan warga negara dalam bidang sosial budaya. Ya, sosial budaya. Ya, terlalu banyaknya beredar produk impor, penjualan gading gajah ilegal, ya itu juga bisa termasuk. Nah, ya mengambil hak anak yatim. Selanjutnya, kalau misalnya di bidang yang namanya bidang politik, pelanggaran kedudukan warga negara di bidang politik, ada yang bisa kasih contoh? Yes, itu dia. Tidak memberikan hak suara kepada warga negara atau menggunakan hak pilih yang bukan merupakan hak pilihnya. Seperti banyak ditemukan kasus-kasus pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika suatu daerah, misalnya daerah X kita buatkan, daerah X itu dianya mengadakan namanya pemilu. Ketika orang si A atau si A dan si B itu tidak hadir untuk memilih, ada beberapa oknum-oknum jahat itu yang menggunakan hak pilih suaranya itu dengan memilih kader ya, bukan kader deh kayaknya, saya pun nggak ngerti itu, memilih calon yang ingin dipilih olehnya. Nah, bener ya kader? Ya, dalam yang memilih kader yang merupakan entah itu temannya atau siapanya gitu. Jadi dia menggunakan hak suara orang lain untuk memilih kader tersebut. Itu juga pelanggaran daripada kedudukan politik dan ekonomi. Wah, berat ya bahasan kita kali ini.
Yes, suap pemilu juga termasuk. And then nggak apa-apa Mbak Oni. And then selain daripada apa tadi, pemerintahan, politik, hukum, dan ekonomi, itu juga ada namanya dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Nah, dalam bidang keagamaan itu diatur pada pasal 28 ayat 1, pasal 28 lah diatur juga yang namanya kebebasan warga negara dalam memilih agama dan menentukan kepercayaan apa yang diyakininya. Jadi semua orang itu nggak bisa memaksakan satu sama lain terhadap agamanya masing-masing, agamanya kepada orang lain. Yang kedua itu pada pasal 29 ayat 2, itu juga mengatur tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam bidang keagamaan. Untuk dalam bidang pendidikan itu diatur dalam pasal 28C. Ada yang tahu isinya? Pasal 28C. Pasal 28C ayat 1 yaitu bilang hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Nah, di situ sudah dicantumkan bahwasanya kita itu berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar daripada seseorang. Kenapa itu kebutuhan dasar? Ya, kita semua masing-masing tahu kenapa pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar daripada orang-orang semuanya. Dan yang kedua itu dalam bidang pendidikan itu juga diatur dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5. Di ayat 1 itu dibilang yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang, salah satu mewujudkan pasal 31 ayat 1 itu yaitu dengan cara memberikan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah. Begitulah cara pemerintah menerapkan daripada pasal 31 ayat 1. Yang kedua itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu untuk mendukung ayat 1. Yang ketiga yaitu pemerintah mengusahakan atau menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 4, negara wajib memberikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran 20% dari pendapatan negara untuk dijadikan anggaran pendidikan. Dan pasal 5 yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi nggak hanya pintar ilmu doang, nggak hanya pintar ilmu saja. Masing-masing orang itu juga harus mengerti yang namanya pendidikan moral, agama, maupun
moral, agama, dan teknologi. Nah, selain daripada ilmu pasti itu ya seperti matematika dan yang lain-lainnya, itu juga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan moral. Pendidikan moral itu bisa dari belajar dengan cara belajar PPKN seperti yang kita lakukan, atau juga dengan pendidikan moral dengan cara diterapkan aturan-aturan di suatu sekolah. Itu dia. Ada yang mau ditanya? Nanti kalau nggak ada yang tanya, saya lagi yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau begitu saya yang bertanya lagi. Saya yang bertanya sekarang. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan bukti-bukti daripada adanya kesamaan kedudukan warga negara di dunia. Ayo. Tadi kita sudah bahas itu. Bukti-bukti daripada kesamaan kedudukan warga negara. Sebutkan bukti-bukti adanya kesamaan kedudukan warga negara di semua negara. Salah satunya itu misalnya Bill of Rights ataupun hak asasi manusia. Nah, itu ada 5, kalau saya nggak salah ada 5. Yang 4 lagi apa? Ayo. Bukti-buktinya apa? Ayo. Nah lu. Ayo. Mbak Muji, Mbak Umi, Mbak Mas Saryono. Ayo.
Ya, salah. Ayo, siapa yang tahu? Bukti-buktinya apa? Ya, berarti tidak ada yang memperhatikan. Menangis, saya menangis. Mana tadi ya? Nggak apa Mbak Widi. Saya tunggu bentar ya. Saya mau kamar mandi bentar. Halo Mbak Sadia. Oke, saya buka lagi PPT-nya. Iya, ini dia bukti persamaan. Bukti persamaan daripada kedudukan warga negara. Ini dia. Yang pertama itu Magna Carta. Yang kedua habeas corpus of act. Yang ketiga Bill of Rights ataupun hak asasi manusia. Yang keempat The Declaration of Independence of America. Deklarasi kemerdekaan Amerika. Yang kelima itu apaan? Ini ton Mbak, ini ton. Oke. Kenapa bahasa Inggris? Karena kan saya bilang tadi di dunia. Karena ini merupakan perjanjian ataupun ini merupakan piagam pengakuan persamaan kedudukan warga negara. Nah, itu dia. Ini dia persamaan kedudukan warga negara. Jangan lupa.
Jangan lupa lagi. Oh, siap-siap ini nanti saya buat ini nanti dalam soal UAS ini kalau begitu. Saya buat di dalam soal UAS. Yes. Oke. Pertanyaan kedua. Ini kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya nanti yang nanya, dibilang. Ada yang mau ditanya nggak? Saya nanti tanya lagi nih. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak? Saya lanjut tanya. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua dimensi. Sebutkan dua dimensi daripada kedudukan warga negara. Ayo, tadi ada dua dimensi. Ayo. Lah, itu bukan. Kita nggak ada isolasi. Bukan, salah. Ayo, yang mana coba? Barusan tadi saya bilang dua dimensi daripada persamaan warga negara. Aduh, nangis saya. Ini dia. Satu, tidak adanya. Iya, itu dia. Mas Ariano, benar. Tidak adanya keistimewaan atau kedudukan. Yang kedua itu kesempatan yang sama diberikan kepada semua orang. Ada yang mau bertanya atau saya lagi yang bertanya ini? Wah, santapan yang enak ini. Ada yang bertanya? Kalau kalian melihat saya mungkin sudah ada tanduknya ini. Ayo, ada yang bertanya, nanti saya lagi yang bertanya ini. Tidak ada? Saya lagi yang bertanya. Oke, saya lagi yang bertanya. Pertanyaannya, semangat Mbak Widi. Pertanyaannya gampang. Ada berapa alasan? Ada berapakah alasan kenapa kedudukan warga negara itu harus sama? Ayo, gampang itu loh, gampang banget.
Ada berapa? Oke, saya yang jawab. Gak apa-apa yang ini. Ada 2 alasan kenapa persamaan warga negara itu memiliki persamaan kedudukan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan kedua alasan tersebut. Ayo. Yang benar nanti nilainya saya tambahin di nilai raport. Orang yang benar jawabnya dan yang pertama menjawab akan saya tambahkan nilainya. Sebutkan 2 alasan kenapa warga negara memiliki persamaan kedudukan. Ayo, lumayan loh nilai tambahan. Ayo. Pertanyaannya, sebutkan, tadi kan ada yang namanya bukti-bukti daripada persamaan kedudukan di dalam di negara, ya kan. Yang kedua itu dimensi kedudukan warga negara. Pertanyaannya, apakah alasan adanya persamaan kedudukan warga negara? Apakah alasan adanya persamaan warga negara? Apakah alasannya? Ayo. Ada yang tahu? Wah, lumayan loh nilainya. Halo Mbak Widi. Iya, tadi kan ada saya sempat berikan alasannya kenapa warga negara memiliki persamaan kedudukan. Lalu kok mati Mbak? Halo Mbak Widi. Oh, sudah selesai ya? Oke, ini dia alasan pentingnya persamaan kedudukan. Karena setiap manusia itu memiliki hak asasi yang sama dan harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oke, next. Ada juga itu namanya kesamaan kedudukan
dalam bidang sosial budaya dan Hankam. Ada yang tahu Hankam? Ada yang tahu apa itu Hankam? Ada yang tahu Hankam? Iya, pertahanan dan keamanan. Benar sekali Mas Haryono. Dalam bidang sosial budaya itu dianya diatur dalam pasal 28C ayat 1, lalu pasal 28F dan pasal 28H ayat 1 dan 3. Sedangkan pemerintah itu memiliki tanggung jawab dalam bidang sosbud itu diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 dan pasal 34 ayat 1 dan 3, sampai 3. Untuk di bidang Hankam itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ini tadi udah ya? Salah. Sorry. Ini ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, itu dia itulah undang-undang ataupun itulah pasal-pasal yang mengatur semua kesamaan kedudukan warga negara di dalam semua bidang-bidang pemerintahan. Oke. Satu kalimat motivasi untuk kalian, usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah. Jadi intinya, jangan pernah menyerah apapun keadaannya, selalu semangat dan selalu menjadi yang terbaik, berikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ada yang mau ditanya soal semester depan? Ada yang mau ditanya soal semester depan? Tunggu. Oke. UASnya kapan? Berhubung saya ketinggalan tiga kali ngajar ya kemarin, sempat 4 kali jebol, 4 kali ngajar, ini sekali. Berarti saya minta kesediaan teman-teman, kalau bersedia, saya mau ambil di hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis kita belajar masuk bab 6 biar habis semua materi satu buku. Hari Jumat kita UAS. Jadi UAS dikumpulnya itu bisa kalian kerjakan selama seminggu gitu. Gimana? Rabu Kamis kita masuk jam 9, karena setahu saya masuk ya kelas fisika tanggal 4. Itu Rabu Kamis kita masuk. Iya. Ada mapa lain ya selain itu, selain fisika? Setelah fisika baru kita masuk PPKN. Untuk hari Rabu, baru itu hari Kamis. Jumat kita UAS. Untuk hari Senin, nah itu kemungkinan besar semester depan, untuk semester depan maksudnya Kamis ada KF ya? Hari Kamis ya KF dan fisika. KF dan kimia hari Kamis ya? Iya, fisika UAS hari Rabu kemarin. Hari Kamis ada KF dan kimia ya?
Hari Kamis ada KF dan Kimia. Mas Ocha. Itu besok Selasa belum. Jadi KF itu Selasa, hari Selasa ya. KF Kimia untuk Selasa. KF itu untuk Selasa. KF Kimia itu masuk di hari Selasa. Benarkah demikian Mas Ocha? Kalau untuk hari Rabu kan cuman fisika ya. Fisika, habis fisika kita masuk aja pun nggak apa-apa deh kayaknya. Itu biasanya fisika UASnya dibuat PR atau gimana? Itu gimana? Oke, nanti saya kabarin kalau misalnya memang fisika di hari kimia dan KF itu masuk di hari Kamis. Nanti kita undur Jumat deh masuk ini terakhirnya Sabtu saya kasih soal UAS. Pasnya dibuat PR aja kok. Jadi tinggal 2 kali masuk lagi. Hari ketiganya itu kita bisa UAS Rabu dan besok saya ada lab meeting Mas sama profesor saya, makanya nggak saya ambil hari Selasa. Selesainya itu sekitar 10:30. Takutnya nanti teman-teman kalau mulainya jam 11 kan malam banget itu, nanti jam 12:30 baru selesai. Itu nggak akan kondusif untuk belajar. Oke, nanti kita 2 kali pertemuan menghabiskan bab 6. Setelah itu bab 6 nanti saya buat 2 kali pertemuan. Pertemuan yang ketiganya saya langsung kasih link UAS supaya kalian bisa mengerjakannya PR. Jadi kayak kemarin aja, dari linknya aja, nggak capek-capek kalian nulis-nulis. Sip. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Nanti YouTube-nya akan dibagikan.